Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhartati dari kelas 1 reguler akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab anti korupsi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari diri kita. Misalnya moralitas dan tuntutan hidup. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar. Ditinjau dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Ditinjau dari aspek organisasi dan manajemen, seperti ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Ditinjau dari aspek hukum, seperti buruk wujudnya suatu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Ditinjau dari aspek sosial, yaitu masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang terdapat pada faktor eksternal, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang faktor politik. Nah, pada faktor politik ini kita dapat tahu ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis, para pemegang kekuasaan, dan bahkan ketika mempertahankan dan meraih kekuasaan. Contoh fenomena yang sering terjadi yaitu penyuapan atau yang sering kita sebut dengan istilah money politik. Yang kedua adalah faktor hukum. Pada faktor hukum ini kita dapat melihat dari dua sisi aspek, yaitu adanya sisi aspek perundang-undangan dan sisi aspek penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan diskriminatif dan tidak adil, serta rumusan yang tidak jelas dan tegas dapat mengakibatkan multitafsir atau penjelasan ganda, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, baik itu sederajat atau itu yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Adanya faktor ini karena pendapatan atau gaji yang diterima itu tidak mencukupi kebutuhan. Lalu kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi ini, banyak yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah akar masalah korupsi. Namun pernyataan ini tidak benar. Mengapa? Karena para pemimpin yang melakukan korupsi itu, para pemimpin itu tidak tergolong pada orang miskin, yang seharusnya itu kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Keempat adalah faktor organisasi. Organisasi di sini yang dimaksud adalah organisasi yang luas. Lingkungan masyarakat juga termasuk dalam sistem pengorganisasian. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang untuk terjadinya tindakan korupsi. Aspek penyebab korupsi dilihat dari sudut pandang organisasi meliputi 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi tersebut. Tadi beberapa penjelasan tentang faktor eksternal. Lalu kita akan berpindah ke faktor internal. Pada faktor internal ini kita meliputi dua aspek, yaitu ada aspek individu
Apa aja aspek individu tersebut? Adanya rakusnya manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Lalu, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ini terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris ini mengatakan bahwa keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang tersebut yang sudah menjadi trace pada dirinya. Nah, itu beberapa penjelasan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.